Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu sabar Tuhan menghadapi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya kami bersyukur Bapa. Oh, Kaulah harapan kami Tuhan. Haleluya, dengan apa dapat kami balas Engkau Tuhan? Oh, terima kasih, Yesus.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Raise Up, dan saat kesempatan kali ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 16. Jadi judul perikop ini adalah Ahaz Raja Yehuda, saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam kerajaan Yehuda ini ada beberapa raja yang baik dan yang jahat ya. Dan di sini dikisahkan dan tercatat bahwa Raja Ahaz ini termasuk yang jahat, termasuk juga nanti ada Manasye. Tapi juga kita boleh lihat nanti kelanjutannya ada Raja Hizkia dan Raja Yosia yang dikisahkan itu ada raja yang baik hati. Nah, ini kita akan belajar dari Raja Ahaz yang merupakan anak Yotam, yang sebelumnya itu Yotam dikisahkan memiliki perilaku yang benar di mata Tuhan, tetapi ternyata tidak tuntas. Raja Yotam itu tidak tuntas membersihkan penyembahan berhala. Ini kita mau belajar dari Raja Ahaz ya. Jadi singkatnya kalau kita lihat di dalam perikop ini dikisahkan bahwa Raja Ahaz ini memerintah selama 16 tahun tetapi berbuat jahat di mata Tuhan, saudara. Nah, kita lihat di sisi mananya sih yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini di mata Tuhan itu termasuk berbuat jahat. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita bahkan melihat bahwa bagaimana dia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban. Nah, kita mau belajar yang pertama mengenai cara hidup yang mengandalkan Tuhan, saudara. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7, mulai yang 7 saya mau bacakan. Ahaz mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dengan pesan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, lalu mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai hadiah. Raja Asyur pun mendengarkannya dan maju melawan Damsyik serta merebutnya. Ia mengangkut penduduknya ke pembuangan Dikir dan membunuh Rezin. Jadi, saudara, ceritanya adalah kondisinya adalah waktu itu Raja Ahaz diserang oleh Pekah yang merupakan Raja Israel dan juga Rezin Raja Aram. Tetapi apa yang dilakukan Raja Ahaz itu bukannya mengandalkan Tuhan, tetapi malah meminta pertolongan kepada, kalau kita lihat di dalam ayat ini adalah kepada Tiglat-Pileser. Ya, jadi Raja Ahaz malah meminta pertolongan kepada Tiglat-Pileser. Nah, kalau kita lihat sedikit melompat ke Yesaya ya, Nabi Yesaya sebenarnya sudah memperingatkan Ahaz, saudara. Kita lihat di dalam ayat 10, sebenarnya Tuhan itu berbicara melalui Nabi Yesaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit." Sebenarnya Tuhan sudah berbicara melalui Nabi Yesaya agar Ahaz meminta pertanda kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan Ahaz malah dia meminta pertolongan kepada Tiglat-Pileser, bahkan dia dengan membayar upetinya, yaitu dengan cara menjual peralatan-peralatan perbendaharaan istana raja, dan ini malah akhirnya membuat dia mengalami situasi yang semakin sulit. Nah, jadi saudara, kita bisa belajar dari sini bahwa sebenarnya kita itu mau diajarkan untuk hidup menurut caranya Tuhan ya. Tetapi malah Ahaz ini kita lihat malah dia bekerja dengan caranya sendiri. Dia pikir bahwa dengan meminta pertolongan bangsanya bisa selamat, tapi malah bangsanya mengalami situasi yang semakin sulit. Nah, yang kedua adalah kita mau lihat ketika Ahaz ini sampai ke Damsyik di dalam ayat 10, saudara. Aku mau bacakan, ketika Raja Ahaz pergi ke Damsyik menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur, ia melihat mezbah yang ada di Damsyik. Raja Ahaz selalu mengirim kepada Imam Uria pola dan bagan mezbah itu lengkap dengan rincian pembuatannya. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah sama seperti apa yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikian Imam Uria membuatnya sebelum Raja Ahaz tiba dari Damsyik. Nah, apa yang dilakukan Ahaz di Damsyik, malah dia meniru mezbah yang ada di sana. Nah, itu mezbahnya itu tentunya untuk korban persembahan ilah lain ya, saudara ya. Jadi Ahaz itu meniru dan meminta kepada Imam Uria untuk membuat replika yang sama. Bahkan mengherankan lagi ya, saudara, Ahaz itu, jadi mezbah tembaga di hadapan Tuhan itu dipindahkannya dari depan rumah Tuhan, lalu ditaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Jadi dia mengubah tatanan ibadah yang sudah ada di dalam rumah Tuhan itu dengan mezbah yang baru, dan itu dipakai. Jadi dia meniru mezbah yang sudah ada di Damsyik, yang sebenarnya itu adalah mezbah untuk memuja ilah lain gitu. Jadi ini merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa Ahaz ini semakin tidak setia kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama, saudara, terkait dengan bagaimana Ahaz ini meminta pertolongan kepada Tiglat-Pileser ya waktu itu ya. Jadi
kita mau diingatkan untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Jangan pakai cara kita sendiri. Karena dengan memakai cara kita sendiri, kita belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi senantiasa melibatkan Tuhan. Ketika ada mungkin saudara atau teman dekat kita yang memberitahu, yang memberikan saran bahwa, dan kita merasa bahwa ini merupakan suara Tuhan, yuk kita nggak hanya cuma mau tahu, tapi juga mau kita lakukan gitu. Jangan terjebak oleh knowledge trap, di mana kita hanya tahu saja tapi tidak mau melakukan. Tetapi ketika kita tahu dan merasa dan benar-benar yakin bahwa itu adalah suara dari Tuhan, kita mau mengerjakannya. Dan juga yang kedua adalah di dalam bergereja jangan sampai ya hal duniawi itu masuk dan merusak esensi ibadah kita. Jadi seperti Raja Asyur ini, dia malah mengubah mezbah di dalam rumah Tuhan dengan mezbah yang dia tiru dari Damsyik itu. Nah, jangan sampai dalam kita bergereja itu kita melibatkan hal duniawi ini yang merusak esensi dari persekutuan kita, di mana persekutuan yang selalu berpusat kepada Tuhan. Jadi jangan sampai hal duniawi itu masuk, menginfiltrasi, masuk ke dalam persekutuan kita, tetapi berilah kiranya persekutuan kita, gaya hidup kita yang berpusat kepada Tuhan inilah yang bisa memberikan dampak kepada dunia yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, untuk senantiasa kami boleh melibatkan Engkau dalam setiap pengambilan putusan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kiranya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di seluruh dunia, dan jangan sampai Tuhan ada hal duniawi yang berusaha masuk ke dalam persekutuan kami untuk mengubah tata ibadah kami sehingga kami menjadi pribadi yang tidak berkenan kepadamu, tetapi biarlah kami menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 16. Ahaz, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel, yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur, ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga, laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya, demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan.
juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.